There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the moon and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing.
stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy
Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 14 Agustus 2022. Hari ini kita sampai kepada topik yang kedua dari seri khotbah bulan Agustus ini, yaitu bagaimana mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang kedua, yaitu damai sejahtera yang mengatasi kecemasan. Sekali lagi, tema atau topik yang kedua dalam minggu kedua bulan Agustus ini adalah damai sejahtera yang mengatasi kecemasan. Dasar firman Tuhannya dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini, hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa firman Tuhan yang telah menguatkan, memberkati hamba, akan hamba share, bagikan kepada semua Bapak Ibu hari ini, kiranya juga bisa memberikan kekuatan kepada semua Bapak Ibu dalam tiap-tiap pergumulan mereka, khususnya ketika mereka benar-benar menghadapi pergumulan seputar ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam hidup. Firman Tuhan hari ini menjadi jawaban dari tiap-tiap pergumulan mereka atau pergumulan kami semua. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu bisa lihat Injil Yohanes pasal 16. Ayat 25-33. Saya baca buat Bapak Ibu bisa mendengarkan, memperhatikan, atau Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama di rumah. Injil Yohanes pasal 16, ayat 25-33. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat 29. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, sekali lagi tema khotbah hari ini adalah damai sejahtera yang mengatasi kecemasan. Saya mau buka dengan satu ilustrasi Bapak Ibu atau satu cerita. Ada seorang pendeta dikisahkan atau dia menceritakan pengalaman pribadinya ketika satu waktu dia berkunjung ke satu tempat penampungan homeless untuk berkhotbah. Ya, salah seorang homeless yang menemui dia ketika dia mau masuk dalam ruangan itu, kebetulan homelessnya tadi dikatakan mengidap salah satu bentuk kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan dengan pemikiran bahwa dia itu sedang sakit parah walaupun dia tidak mengalami gejala fisik sama sekali. Dalam istilah psikologis itulah yang disebut hipokondria. Sekali lagi, homeless ini sedang menderita hipokondria, yaitu satu bentuk kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Homeless ini bertemu dengan pendeta dan dia katakan, Pak Pendeta, sebelum kamu masuk ke ruangan ini, sebelum kamu khotbah, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangan dan juga jangan lupa kamu berdoa. Karena bukan hanya Tuhan Yesus yang ada di mana-mana, Pak Pendeta. Tapi virus atau kuman-kuman itu juga ada di mana-mana. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan atau apa yang saya mau bagikan dari ilustrasi cerita ini, Bapak Ibu? Jangan lupa, semua kita pasti merindukan yang namanya rasa damai. Kita semua pingin damai, pingin peace dalam hidup kita. Damai dari apa? Dari semua hal, Bapak Ibu. Kita ingin hidup kita damai, tidak ada perang. Baik perang keluarga, perang saudara, maupun perang dalam dunia. Tidak ada yang mau perang, semua pingin peace, damai. Kita semua juga pingin damai, pingin peace dari virus, dari hal-hal lain.
Apalagi sekarang di tengah global pandemik ini, Bapak Ibu, sejak akhir 2019, awal 2020, ketika dunia ini dihantam oleh COVID atau virus corona. Semua kita stres, takut, cemas, dan semua kita pasti pingin ada satu waktu nanti bagaimana supaya kita bebas dari virus-virus ini, dari virus corona, sehingga kita bisa damai, kita bisa peace. Bapak Ibu, karena kita semua ingin damai, dan rupanya dunia di sekeliling kita ternyata tidak memberikan rasa damai, itulah sebabnya kita sering menjadi khawatir, cemas, dan akhirnya stres yang berkepanjangan. Dan akhirnya bisa berujung dengan depresi. Sehingga hari ini sekali lagi tema khotbah saya tentang peace, tentang damai sejahtera yang mengatasi kecemasan. Hari ini dengan topik ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita semua kepada satu titik. Titik apa? Titik untuk mengerti bahwa kedamaian itu tidak bicara soal ketiadaan hal buruk. Sekali lagi, hari ini melalui tema topik hari ini, saya ingin membawa kita semua kepada satu poin, satu titik, bahwa ternyata damai sejahtera atau damai yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bukanlah satu kondisi atau bukan berbicara soal ketiadaan hal yang buruk, tapi kedamaian adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, damai sejahtera atau rasa damai ingin saya share, saya ingin bagikan kepada kita semua pagi ini adalah tentang damai yang berbicara tentang kehadiran Tuhan. Bukan damai yang berbicara tentang tidak adanya hal buruk dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh, sedikit tentang apa itu ketakutan, apa itu kekhawatiran, apa itu kecemasan, atau apa itu anxiety. Kadang-kadang kita dibingungkan dengan istilah-istilah ini Bapak Ibu, sehingga kadang-kadang penggunaannya sering tumpang tindih. Saya bacakan saja Bapak Ibu bisa lihat dalam banyak artikel, tapi saya ingin share sedikit atau menjelaskan kepada Bapak Ibu kira-kira apa bedanya. Sehingga paling tidak Bapak Ibu bisa tahu, saya ini sedang takut atau saya ini sedang cemas, saya sedang mengalami yang namanya anxiety. Takut biasanya disebabkan oleh objek atau ancaman yang nyata dan ada di depan mata. Itu takut Bapak Ibu ya, fear. Ya, worry. Takut terlambat gereja, takut digigit anjing, takut sakit. Ya, takut sakit, takut mati, takut jangan sampai anak saya nanti tidak naik kelas, takut nanti bagaimana keluarga saya tidak tercukupi kebutuhan finansialnya. Nah, Bapak Ibu, semua kita pernah merasakan takut-takut yang saya sebut tadi kan, Bapak Ibu? Menurut saya takut ini atau semua takut yang saya sebutkan tadi masih dalam kategori normal dan wajar. Kenapa? Karena semua kita mengalaminya. Kita punya ketakutan, kekhawatiran dan kekhawatiran yang saya sampaikan tadi. Karena kita khawatir sehingga kita mengambil langkah-langkah antisipasi, kita memikirkan jalan keluar. Kita takut keluarga kita khawatir keluarga kita tidak tercukupi secara finansial sehingga kita bekerja keras. Kita bekerja untuk supaya keluarga saya tercukupi. Saya takut nanti anak saya tidak naik kelas, sehingga saya ajar, saya didik, saya beri disiplin kepadanya. Antisipasi. Saya takut terlambat ke gereja, sehingga saya berusaha membuat schedule saya tepat waktu. Atau saya pasang alarm di rumah, Bapak Ibu. Itulah kekhawatiran yang menurut saya masih dalam taraf normal, wajar. Tapi, jika ketakutan-ketakutan kita tadi atau kekhawatiran kita tadi terus berlanjut secara berlebihan, maka akan berubah menjadi anxiety. Akan berubah menjadi kecemasan, Bapak Ibu. Hampir setiap orang pernah merasakan khawatir. Ya, bukan mungkin, Bapak Ibu, semua kita. Dan menurut psikolog klinis yang namanya Daniel Forsi, dokter psikolog atau Doctor of Psychology, seseorang yang merasa khawatir masih bisa mengendalikan intensitas dan lamanya kekhawatiran mereka. Masih bisa dikendalikan. Misalnya, seorang yang khawatir masih bisa mengalihkan diri mereka ke beberapa tugas lain dan melupakan pemicu dari kekhawatiran mereka. Ini kata Daniel. Tetapi seseorang yang mengalami kecemasan, mungkin dia akan berjuang dengan keras untuk mengalihkan perhatian dia dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain. Dan berujung kepada kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi. Kalau takut yang masih dalam taraf normal, dia alihkan kepada pikiran atau tugas lain, selesai. Tapi kalau sudah meningkat menjadi kecemasan, Bapak Ibu, kira-kira sederhananya begitu, dialihkan atau kita coba alihkan ke pikiran lain, kita coba alihkan ke aktivitas lain. Kekhawatiran itu tetap ada dalam hidup kita. Kita sudah berjuang keras, tapi kita tetap khawatir, Bapak Ibu. Nah, saat seseorang khawatir, takut yang normal maksud saya, dia mungkin akan merasakan ketegangan fisik dalam anggota tubuhnya, ya.
Tapi kalau ini sudah berlangsung lama, terus-menerus, itu berarti sudah bisa dikatakan tergolong anxiety atau kecemasan. Ya, jadi seseorang yang khawatir, dia mungkin mengalami ketegangan fisik, Bapak Ibu dia tegang, dia mungkin sakit kepala, otot-ototnya tegang. Tapi kalau orang yang mengalami kecemasan, anxiety, dia bisa merasakan ketegangan fisik yang lebih hebat, lebih intens. Seperti apa Bapak Ibu? Secara dari dunia medis atau dunia psikologi, biasanya orang yang sudah mengalami kecemasan, dia akan sakit kepala, kadang-kadang sampai sesak napas, kadang-kadang jantungnya berdebar kencang, sampai bisa gemetar, bisa shaking Bapak Ibu. Dan kalau sudah seperti itu berarti anxiety, kecemasan. Saya baca saja Bapak Ibu, secara cepat Bapak Ibu juga bisa perhatikan di screen, nanti saya bisa tulis di screen, Bapak Ibu bisa lihat perbedaan khawatir dan kecemasan. Kalau kita khawatir, kita masih bisa mengontrol intensitas dan durasi kekhawatiran kita. Sedangkan kalau orang cemas atau kita mengalami kecemasan, hari ini akan terasa makin sulit. Besok makin sulit, lusa juga makin sulit. Itu berarti anxiety, kecemasan. Kedua, kekhawatiran dapat menyebabkan ketegangan fisik ringan yang saya sampaikan tadi dan sifatnya sementara. Sedangkan kalau kecemasan dapat menyebabkan reaksi fisik yang lebih hebat. Seperti disampaikan tadi, sakit kepala, jantung berdebar-debar, bahkan bisa sampai shaking dan lain sebagainya. Ketiga, kekhawatiran biasanya mengarah pada pemikiran yang sudah ada. Sedangkan kecemasan justru membuat seseorang memikirkan hal-hal buruk yang belum terjadi. Khawatir karena memang sudah nyata, ada di depan. Tapi anxiety, kecemasan, mengkhawatirkan, mentakutkan sesuatu yang sama sekali belum terjadi, Bapak Ibu. Keempat, peristiwa nyata menyebabkan orang khawatir. Tapi pikiran yang berkelanjutan menyebabkan kecemasan. Kelima, kekhawatiran bisa muncul dan hilang secara tiba-tiba. Tapi kecemasan bertahan lama bahkan bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Khawatir, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa secara normal. Tapi kalau itu sudah meningkat menjadi anxiety, kecemasan, Bapak Ibu, biasanya sudah menghalangi aktivitas kita. Kita sudah mengurung diri di kamar, kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya bisa dilakukan orang lain secara normal. Keenam, kekhawatiran terkadang dibutuhkan dan memberi manfaat dalam hidup, seperti saya katakan tadi, untuk antisipasi kita bisa melakukan langkah-langkah yang benar. Tapi kecemasan tidak. Kecemasan justru melumpuhkan kita, mengganggu aktivitas kita. Dan yang terakhir, secara sederhana, kekhawatiran tidak memerlukan penanganan khusus. Ya, takut terlambat, takut ke gereja, takut keluarga nanti tidak cukup, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, takut apa lagi? Takut kecoa mungkin termasuk di dalamnya. Itu tidak perlu penanganan khusus. Ya, semua hamba Tuhan, ya, saya, Ibu Sarah takut tikus misalnya. Ya, takut kecoa atau ada orang takut ular, itu nggak perlu penanganan. Sedangkan kecemasan kalau sudah sampai kepada level anxiety, itu mungkin perlu bantuan penanganan dari profesional, perlu penanganan, kita perlu ketemu dengan counselor, kita perlu ketemu dengan psikolog, atau kita harus ketemu dengan psikiater. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sehingga kekhawatiran merupakan hal normal yang pasti kita semua pernah alami. Perasaan ini terkadang dibutuhkan sewaktu-waktu untuk memberi batas serta melindungi diri kita, diri Bapak, Ibu, dan saya dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kekhawatiran yang berlebihan sampai menimbulkan ketakutan berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Sehingga bisa mengganggu kehidupan dan aktivitas kita, Bapak, Ibu. Bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Itulah kecemasan, itulah anxiety. Bapak, Ibu, kecemasan. Kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan setiap hari semua orang, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengontrolnya tanpa harus dibantu oleh profesional tadi. Tapi mengontrol kecemasan, semua para ahli setuju. Mengontrol kecemasan yang lebih intens akan jauh lebih sulit. Sehingga siapapun yang mengalami kondisi ini sekali lagi perlu bantuan. Mungkin tidak hanya sampai bantuan para psikolog, psikiater, tapi membutuhkan bantuan hamba Tuhan menurut saya. Perlu didoakan. Perlu didoakan pelepasan, dibebaskan dari anxiety, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Tuhan. Dan mungkin inilah khotbah untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya kecemasan, mungkin khotbah hari ini atau khotbah selama bulan ini memang untuk Bapak Ibu, untuk kita. Sehingga Bapak Ibu, ada seorang dokter, seorang hamba Tuhan juga di anak Tuhan bernama Dr. Archibald Hart. Dia katakan begini, kalimatnya menarik. Kecemasan itu bersifat licik karena membuat kita gagal untuk mengakui pemeliharaan Allah bagi kita dan membuat iman kita perlahan-lahan lumpuh dan akhirnya mati. Di Amerika sekarang, kata Dr. Hart, kecemasan merupakan satu jenis depresi baru.
20 tahun lalu orang mengkonsumsi, mungkin Ibu Sarah sudah singgung sedikit, mengkonsumsi yang namanya Prozac, obat antidepresi. Tapi masa sekarang orang menggunakan obat yang lain yang namanya Xanax. Yang dulunya depresi, sekarang di Amerika hanya dianggap seperti stres biasa dan cemas biasa. Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga Amerika sekarang menjadi satu negara di mana tingkat kecemasan, tingkat kekhawatiran, tingkat depresinya tinggi sekali. Tidak perlu lagi kita jelaskan. Bu Sarah sudah jelaskan, saya sudah pernah jelaskan berulang kali kepada Bapak Ibu juga. Obat-obat antidepresi di negara ini begitu laku dan menghabiskan uang billion US dollar. Semakin banyak orang yang stres dan depresi, cemas. Tapi Bapak Ibu, berita baiknya yang ingin saya sampaikan hari ini. Kecemasan itu memang nyata, memang ada. Tapi kecemasan memang nyata, tapi seringkali kita tidak bisa mendeteknya karena kemasannya sering merupakan kebohongan. Tapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu, jangan takut. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sedang mengalami yang saya sebut tadi beberapa kondisi, Bapak Ibu sedang berada, katakan saya sedang cemas rupanya. Jangan takut, karena di dalam Tuhan kecemasan tidak akan pernah menang. Inilah firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ingin saya share hari ini. Bahkan saya dan Ibu Sarah akan share dalam bulan ini, bulan Agustus. Jangan takut, karena dalam Tuhan, sekali lagi, dalam Tuhan Yesus, kecemasan tidak akan pernah menang Bapak Ibu. Walaupun seolah-olah dia merasa dia menang, atau kita merasa seolah-olah kita dikalahkan oleh yang namanya kecemasan. Kecemasan bisa bermanifestasi dengan banyak bentuk seperti yang Bu Sarah sudah jelaskan minggu lalu. Apapun bentuknya, cemas, khawatir, gelisah, sedih, takut, patah hati, putus asa. Bapak Ibu, apa saja, bahkan tidak pernah puas dalam hidup ini yang membuat kita akhirnya stres berkepanjangan. Takut yang tadinya normal, wajar Bapak Ibu, berubah menjadi kecemasan yang dapat berkelanjutan menjadi stres berkepanjangan dan akhirnya bisa depresi. Apa saja bentuknya, jangan takut. Tuhan sudah mengalahkan kecemasan. Kecemasan tidak pernah menang Bapak Ibu. Sebelum kita melihat lebih jauh pelajaran dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16, Bapak Ibu yang sudah saya baca tadi, sehubungan dengan topik kita pagi ini, mari sama-sama kita lihat terlebih dulu dua hal yang saya mau kita ingat selalu. Yang pertama, dari mana sebenarnya asal-usul kecemasan itu Bapak Ibu? Kecemasan sebenarnya sudah dimulai ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden setelah mereka berontak terhadap Tuhan. Mereka melawan Tuhan dalam Kejadian pasal 3. Bapak Ibu ingat cerita ini. Mereka kehilangan pengalaman langsung dengan hadirat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus mengusir mereka. Mereka harus dipindahkan oleh Tuhan. Dari tempat, dari Taman Eden yang sebenarnya penuh kelimpahan, penuh keamanan, penuh rasa damai, penuh sukacita, penuh keharmonisan satu dengan yang lain, termasuk keharmonisan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, mereka dipindahkan, diusir oleh Tuhan dengan kata lain. Mereka dipindahkan, dilemparkan ke dalam satu realita baru atau satu dunia baru yang sangat menakutkan dari dunia yang awal diciptakan oleh Tuhan. Satu dunia yang penuh ketakutan karena penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kecemasan, dunia yang penuh dengan kesedihan. Sejak mereka keluar dari keharmonisan dengan Allah Pencipta, sejak mereka keluar dari Taman Eden, Bapak Ibu, disitulah mereka mulai merasa takut dan bersembunyi ketika mereka memilih untuk lebih mentaati setan daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu tahu kisah ini. Lihat, sebelum mereka melawan Tuhan, sebelum mereka taat kepada setan, mereka aman, peace, damai. Tapi setelah mereka memilih untuk mentaati setan, Bapak Ibu, disitulah awal ketakutan muncul. Mereka takut kepada Tuhan, takut ketahuan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap mencari manusia, bukan? Tuhan tetap mencari kita semua. Tapi Bapak Ibu yang saya lihat, meskipun Tuhan terus bekerja dan mencari kita manusia berdosa, harus kita akui ketika kita bicara soal ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sampai detik ini tetap sulit bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita, untuk mengenali kehadiran Tuhan. Untuk menerima janji pemeliharaannya bagi kita. Kenapa? Karena memang kita sudah hidup dalam dunia yang berdosa. Karena kita sudah jauh dari Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan, Ibu Sarah sampaikan minggu lalu, akhirnya apa? Kita sombong. Kita rasa kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita rasa kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita lupa Tuhan. Akibatnya banyak orang, mungkin termasuk kita, yang mencoba mencari sumber kebahagiaan lain, coba mencari kedamaian palsu, hanya apa supaya mereka bisa merasa peace. Tapi toh mereka tetap kosong.
Dan Bapak Ibu, hal ini diteruskan sejak Kejadian pasal 3 sampai hari ini, dari generasi ke generasi. Iblis terus berusaha untuk menghancurkan iman kita dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Iblis selalu melemparkan kata-kata kepada kita apa? Tuhan tidak peduli dengan kamu. Ricky, Tuhan tidak peduli dengan kamu. Tuhan tidak memelihara kamu. Tuhan tidak pernah ingat kamu. Tuhan sudah meninggalkan kamu. Tuhan tidak mengasihi kamu, Ricky. Bapak Ibu bisa sebut dengan nama kita. Ini kata-kata yang iblis lemparkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya, kita semua meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan akhirnya kita hidup terus dikalahkan oleh ketakutan dan kecemasan. Sehingga apa? Kita kehilangan rasa damai. Itulah awal kecemasan, Bapak Ibu. Kedua, jangan lupa, kedamaian atau rasa damai, peace, itu dimulai dengan rasa percaya. Percaya dalam hal apa? Atau percaya siapa? Percaya apa? Itu yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu dalam khotbah hari ini. Satu-satunya cara untuk memiliki kedamaian ilahi yang telah hilang dan dirampas oleh setan di Taman Eden adalah kembali kepada konsep awal, Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan kita. Tidak ada jalan lain. Kembali menjalin relasi dengan Tuhan kembali. Taati perintahnya. Jangan dengarkan kata-kata setan. Taman Eden, Adam dan Hawa dengarkan kata setan, mulai takut. Sehingga kita harus kembali. Jangan dengarkan, jangan peduli dengan kata-kata bohong, penipuan dari setan. Taati perintah Tuhan. Percaya kepada firman-Nya, kepada Alkitab. Percaya bahwa Dialah pencipta kita, Dialah Tuhan kita. Percaya bahwa Dialah Tuhan, bukan kita. Dialah yang dapat mengontrol, mengendalikan hidup kita, bukan kita yang dapat mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu, rasa damai harus dimulai dari sini. Dimulai dengan rasa percaya. Kembali mempercayai Tuhan saja. Satu-satunya yang bisa menolong kita. Yang bisa mengalahkan kecemasan. Kita harus kembali kepada Dia untuk mengandalkan kekuatannya. Untuk menolong kita semua. Hari ini, detik ini Bapak Ibu. Ini mengingatkan saya kepada Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berkata, Bapak Ibu bisa lihat Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, Yeremia mengatakan bahwa jika kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka hidup rohani kita dangkal. Tidak dapat menghasilkan buah. Kita mengalami yang namanya anemia iman, Bapak Ibu. Lesu secara rohani, loyo secara rohani. Dan anemia iman, kelesuan rohani ini membuat kita akhirnya mandul secara rohani. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu yang di Amerika tahu Sequoia? Atau Bapak Ibu yang pernah ke Amerika mungkin pernah mengunjungi Sequoia. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah atau Sequoia, Bapak Ibu, di sana terdapat ribuan pohon dengan batang-batang yang besar, tinggi, berdaun hijau. Kapan? Sepanjang hari, sepanjang masa. Mau musim dingin, musim hujan, atau fall, summer, spring, winter, tidak takut kekeringan. Mereka tetap berdiri kokoh, Bapak Ibu. Nah, Yeremia menasehatkan kepada kita untuk menjadi pohon seperti di Sequoia yang tetap kuat apapun musim yang mengalami. Angin, musim panas, musim dingin, tetap berdiri. Bukan seperti rumput, seperti semak belukar yang sangat mudah untuk diterpa oleh angin. Sangat mudah untuk hancur. Sangat mudah untuk menolak percaya kepada Tuhan. Hidup terus dalam kekhawatiran. Tapi Yeremia menasehatkan agar kita menjadi pohon yang berakar. Karena sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan. Itulah sumber sejati kedamaian. Sehingga Bapak Ibu, ada paling tidak dua kebenaran penting yang harus kita percaya. Ingat tadi saya katakan, rasa damai dimulai dari rasa percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa? Ya, percaya kepada Tuhan, sumber damai itu. Yang pertama, percaya bahwa hanya Dia satu-satunya yang memiliki damai sejahtera sejati. Sekali lagi Bapak Ibu, berdasarkan Yohanes pasal 16 tadi yang kita baca, Yohanes mengingatkan kita, damai sejahtera dimulai dengan rasa percaya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Percaya kepada Tuhan yang memiliki damai sejahtera sejati atau damai sejahtera yang sempurna. Bapak Ibu bisa baca ayat 25-28. Bapak Ibu, Yohanes pasal 16 ini adalah seperti khotbah perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa kepergiannya nanti akan menggoncangkan iman para murid. Karena mereka akan terpisah dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Mereka pasti akan diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu mereka. Kalau Bapak Ibu baca buku-buku tentang anxiety, ada paling tidak 3 pemicu terbesar dari meningkatnya rasa cemas atau level kecemasan seseorang yang nantinya dapat berubah menjadi anxiety disorder yang tidak dapat ditanggulangi lagi, bahkan bisa meningkat menjadi depresi. Apa itu? Kehilangan orang yang dikasihi atau orang yang terdekat. Yang kedua, divorce, perceraian. Yang ketiga, trauma masa lalu, trauma masa kecil. 3 hal ini menjadi pemicu untuk meningkatkan level kecemasan seseorang, Bapak Ibu. Dan inilah kondisi para murid. Mereka sedang dalam ketakutan karena mereka tahu mereka akan kehilangan orang yang paling dekat dengan mereka selama ini, yaitu Yesus. Nah, ketiga ayat tadi, ayat 25, boleh katakan 25, 26, 27, 28, 4 ayat tadi Bapak Ibu, sebenarnya mengandung satu pesan yang merupakan undangan dari Tuhan Yesus. Yang kalau boleh saya rangkumkan seperti ini, Tuhan katakan kepada para murid yang sedang takut, datanglah kepadaku. Aku akan membawamu kepada Bapa, dan Bapa sendirilah yang akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Apapun yang sedang kamu hadapi sekarang. Dengan demikian, Bapak Ibu, berdasarkan kalimat undangan Yesus tadi, kalau para murid atau kalau Bapak Ibu dan saya mengabaikan dan tidak menerima undangan ini, Bapak Ibu, ini adalah kesombongan. Ini pride. Tuhan sudah mengundang kita. Kalau kita tidak mengindahkan undangan ini, itu tandanya kita sombong. Ingat khotbah Ibu Sarah minggu lalu. Yang menahan diri kita dari menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sang sumber damai itu adalah kesombongan kita. Salah satu masalah di kalangan kita sebagai orang percaya saat ini adalah bahwa kita diliputi atau banyak kali dikalahkan oleh kecemasan yang tentu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tiap kali Alkitab bicara soal damai, selalu dikaitkan sekali lagi dengan kehadiran Tuhan. Alkitab selalu mengatakan damai, menyebut kata damai, shalom, itu bicara soal Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Sehingga mengapa kita harus takut kalau kita tahu Tuhan ada di dekat kita? Bapak Ibu, saya pernah cerita Bapak Ibu, papa saya seorang pemain judo, black belt judo, dan 2 judo. Tiap kali kalau dia cerita kepada saya, dia katakan, waduh papa dulu latihan judo, begini. Bahkan waktu saya masih kecil, dia katakan, papa sebelum judo, papa ikut jiu-jitsu, papa tahu caranya gimana piting orang kalau ditangkap orang atau tangan dipegang, dia ajar kepada saya. Dia cerita bagaimana dia berlatih jiu-jitsu, bagaimana dia berlatih judo. Dan tiap kali saya lihat bagaimana dia punya sasana waktu dia kerja di Inco. Dia melatih semua pegawai-pegawai itu melatih judo. Bapak Ibu, tiap kali jalan dengan papa saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya percaya, apalagi dia cerita dia pemain judo, saya lihat sendiri. Sehingga tiap kali berjalan dengan papa saya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dipukul orang. Karena saya tahu siapa papa saya, Bapak Ibu. Itu papa saya di dunia. Bagaimana dengan Tuhan? Yang adalah memang sumber damai sejahtera itu sendiri. Dan dia selalu ada dengan kita, Bapak Ibu. Kata damai menurut saya begitu terbiasa di telinga kita. Hampir di setiap ibadah, persekutuan, pertemuan orang Kristen, kita selalu mendengar kata shalom, shalom. Bapak Ibu sudah sering di telinga kita. Tapi apa itu shalom? Apa arti kata damai? Jangan lupa, ketika kita mengatakan shalom, itu bicara soal Tuhan, sumber damai sejahtera itu yang ada bersama-sama dengan kita, yang hadir dalam hidup kita. Itulah keunikan damai Kristiani, Bapak Ibu. Bukan bicara soal tidak adanya hal buruk, tidak adanya perang. Perang mungkin tetap ada. Hal-hal yang membuat Bapak Ibu, yang bisa membuat Bapak Ibu takut, khawatir, itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, Tuhan sumber damai sejahtera itu. Damai itu bicara soal Tuhan yang hadir, ada di dekat kita. Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan pertikaian ini, Bapak Ibu, seringkali orang ragu. Mungkinkah kita menamakan atau menemukan damai sejahtera? Jawabannya ya. Karena siapa? Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Apa pergumulan Bapak Ibu? Apa kekhawatiran Bapak Ibu? Sekali lagi lihat teks tadi yang kita baca. Murid-murid Tuhan Yesus mungkin sedang bergumul dengan iman mereka. Bagaimana kalau Tuhan tinggalkan kita? Kepada siapa lagi kita harus berharap, Bapak Ibu? Dan Tuhan tahu itu. Sehingga Tuhan katakan, ingat, sumber damai sejahtera atau damai sejahtera bisa kamu dapatkan kalau kamu percaya bahwa Bapalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, menurut saya, kita ini, paling khususnya saya lah, boleh nggak usah kita, saya secara pribadi, tahu banyak tentang Tuhan. Tapi kita tidak tahu menerapkan firman-Nya dalam hidup praktis kita tiap hari. Ini persoalannya, benar nggak Bapak Ibu? Saya tahu,
Kita sering dengar kata shalom, kita tahu Tuhan hadir, Immanuel, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tahu tentang Tuhan, kita tahu konsepnya, tapi kita tidak tahu menerapkan firman-Nya, kebenaran ini dalam hidup praktis kita tiap hari. Ketika sampai kepada yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita kalah. Intinya apa? Kembali, sombong. Seperti yang firman Tuhan minggu lalu Bu Sarah sampaikan, kita pikir kita bisa melakukan semua dengan kekuatan diri sendiri, tanpa Tuhan. Dan akhirnya kita kehilangan damai. Karena Tuhan sendiri sumber damai itu. Sehingga kalau kita mengabaikan Tuhan, kita tidak datang kepada Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, bagaimana kita bisa rasa damai? Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi bagian yang pertama, pengetahuan tentang Tuhan, tapi tanpa kehadiran Tuhan akan membawa kita kepada kesombongan, bukan kepada kedamaian. Kita tidak akan pernah merasa damai selama kita melihat diri kita, berfokus pada masa lalu, masa sekarang, masa depan kita berdasarkan siapa diri kita. Sehingga Bapak Ibu jangan lupa satu hal, hanya ada satu tempat dalam seantero jagat raya di mana kita bisa mendapatkan rasa damai. Di mana? Di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, waktu cerita sedikit waktu kami mau punya anak, khususnya mau punya anak laki-laki, kita berdoa untuk anak laki. Rupanya baru belakangan ini setelah kita punya anak laki, Kenneth, Bapak Ibu semua tahu, setelah Kenneth besar, baru kita tahu bahwa ternyata waktu kita mau punya anak laki, doa kita berbeda. Apa berbedanya? Bu Sarah rupanya berdoa begini, Tuhan kalau bisa anak laki-laki saya itu seperti bapaknya, yang gak suka berkelahi, bukan maksudnya gak suka berkelahi, yang halus-halus kata Bu Sarah, yang diam-diam gitu. Sebenarnya saya gak diam juga, maksudnya ya seperti bapaknya lah. Tapi rupanya saya berdoa lain. Mungkin karena dulu waktu saya suka, walaupun saya tahu bapak saya pemain judo, tapi kalau saya sendiri di jalan sering diganggu orang, sering dibully orang Bapak Ibu. Sehingga saya berdoanya begini, Tuhan kalau saya punya anak laki-laki, kalau bisa badannya, kulitnya seperti orang Ambon, seperti mamanya, badannya besar, badannya kekar, sehingga saya kalau jalan sama dia, kalau ada anak saya bisa, orang tanya, ini anak saya. Jadi saya merasa kalau anak saya seperti badan lebih besar dari saya tidak takut, saya merasa aman Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, itu saya. Besar, loh pantasan ini katanya. Doa kita berbeda gitu kan. Tapi Bapak Ibu, apakah saya benar-benar, ya satu sisi mungkin kadang-kadang kalau saya jalan sama Ken, saya rasa aman gitu. Tapi kalau saya nggak sama dia gimana? Saya nggak jalan sama dia gimana? Saya masih rasa aman? Bapak Ibu sekali lagi, itu kita. Kenapa kita selalu mengandalkan orang-orang di sekitar kita? Kita merasa aman karena kita percaya punya orang yang kita bisa percayai dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus bilang hanya dalam aku. Dalam persahabatan dan menjalin relasi pribadi dengan Tuhan Yesus saja. Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 14, Filipi pasal 4, 6-7. Paulus katakan sumber damai sejahtera itu hanya Tuhan Yesus. Damai sejahtera sejati yang mengatasi segala kekhawatiran hanya bisa kita temui dalam Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kebenaran yang kedua yang terakhir. Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya ayat 31-33. Jawab Yesus kepada mereka, Yohanes 16, 31-33. Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahkan kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sehingga Bapak Ibu, kebenaran pertama, damai sejahtera bisa kita temui ketika kita percaya bahwa Allah lah sumber damai sejahtera yang sempurna dan sejati itu. Yang kedua, percayalah bahwa Allah atau Tuhan, melalui diri Tuhan Yesus Kristus, sudah mengalahkan dunia ini. Hanya dialah yang mampu mengalahkan dunia ini. Kalau dia mampu mengalahkan dunia ini, dia pun akan mampu, sanggup mengalahkan kekhawatiran Bapak Ibu, kecemasan yang Bapak Ibu alami sekarang. Dalam ayat 31-33 kita melihat bahwa Tuhan memberikan pernyataan yang sangat kuat dan benar-benar menjanjikan. Adakah di antara kita yang pernah mengalahkan dunia Bapak Ibu? Siapa yang pernah mengalahkan dunia? Tidak ada. Kecuali Yesus satu-satunya yang berani menyatakan, aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada pemimpin rohani lain. Dengan dasar inilah kita bisa memperoleh kedamaian. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, saya suka nonton acara boxing di YouTube, khususnya channel yang judulnya When Trash Talking Boxer Get Destroyed. Bapak Ibu nonton channel ini memperlihatkan para petinju, para boxer yang
tadinya tidak terkalahkan atau merasa mereka paling hebat, menjadi besar kepala, sombong, akhirnya lupa daratan. Banyak omong, menghina lawan mereka yang underdog, yang menurut mereka tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Tapi Bapak Ibu, dalam channel ini menarik. Semua yang ngomong banyak, yang trash talking tadi, yang ngomongnya menghina lawannya, semuanya dihancurkan, semuanya dikalahkan, Bapak Ibu. Semuanya entah TKO atau KO telak, Bapak Ibu. Yang menarik, dalam 28 kata yang dipakai, kata mengalahkan yang dipakai dalam Perjanjian Baru, 21 kali ada dalam tulisan Yohanes, 5 kali dalam surat 1 Yohanes, 15 kali dalam kitab Wahyu. Menarik. Dan 15 kali kata mengalahkan yang dipakai dalam Wahyu, 10 kali dipakai untuk menunjukkan kepada yang menang. Siapa itu? Kita. Bapak, Ibu, dan saya. Kata yang menang itu menunjukkan kita orang percaya yang dapat mengatasi pencobaan, kesengsaraan, termasuk mengalahkan binatang itu dalam Wahyu pasal 15 ayat 2. Kenapa kita bisa kalahkan pencobaan, ketakutan, kekhawatiran? Melalui iman kita kepada anak domba yang memang sudah menaklukkan atau mengalahkan binatang tadi. Yang sudah mengalahkan dunia. Intinya Bapak Ibu, dalam poin yang kedua ini, Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dan ini adalah final. Ini adalah penaklukan terakhir dari pemerintah dan penguasa dunia ini. Penaklukan terakhir atas kejahatan yang telah berkuasa sejak Kejadian pasal 3. Yang telah mempengaruhi dunia ini dengan semua sistemnya. Sejak kejatuhan di Taman Eden, di mana kekuatan jahat ini terus berusaha untuk menghancurkan orang percaya, menghancurkan anak-anak Allah secara kekal. Tapi sekali lagi dengan kemenangan Yesus di atas kayu salib, Yesus telah mempermalukan mereka. Dan inilah kemenangan yang diberikan kepada semua kita yang punya iman, yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, bukankah ini berita baik? Dia sudah mengalahkan dunia. Kemenangannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan kebenaran ini. Dia sudah mengalahkan dunia. Bagaimana dengan kekhawatiran kita? Apakah kita masih takut, masih khawatir? Itulah yang menjadi dasar bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita juga bisa menang terhadap dosa, pencobaan, kekhawatiran, keputusasaan. Apapun bentuk anxiety yang kita alami sekarang. Karena Tuhan Yesus hidup, hadir dalam kita. Tapi Dia juga telah mengalahkan dunia. Dan inilah jaminan terbesar buat Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 16 ayat 33 sekali lagi kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan khotbah ini hari ini, saya ingin tutup dengan satu ilustrasi. Para saintis Amerika setuju bahwa gajah itu adalah binatang yang benar-benar ajaib dan menakjubkan. Kenapa? Karena meskipun gajah itu memiliki penglihatan yang buruk, menurut saintis, tapi gajah tidak pernah melupakan wajah. Gajah tidak pernah melupakan lokasi-lokasi yang pernah mereka kunjungi. Kenapa? Karena gajah memakai indera mereka yang lain untuk menyimpan ingatan tentang gajah lain, tentang binatang lain, tentang lokasi sumber makanan dan air, tentang wilayah-wilayah yang aman menurut mereka. Mereka tidak bisa lupa. Penglihatan mereka buruk, tapi ingatan mereka itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Apa maksud? Apa yang kita pelajari dari ini Bapak? Dari gajah ini? Menurut saya seperti gajah. Itulah juga kita orang percaya. Kita mungkin memiliki penglihatan yang baik. Kita tidak memiliki penglihatan yang baik. Kita memiliki penglihatan yang buruk. Kita tidak dapat melihat apa yang sedang kita alami sekarang. Kita terbatas. Kita tidak mampu untuk melihat apa yang akan terjadi dalam di masa yang akan datang secara akurat. Tapi Bapak Ibu seperti gajah. Mungkin kita tidak bisa melihat semua itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita bisa menumbuhkan ingatan-ingatan rohani kita terhadap segudang kesetiaan Tuhan. Segudang pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami selama hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu? Ingatan tentang kesetiaan Tuhan itu bisa menumbuhkan pengharapan kita dalam semua hal yang bisa membuat kita bertahan hidup, bertahan menghadapi semua tantangan-tantangan dalam hidup ini yang membuat Bapak Ibu takut dan khawatir. Kita bisa tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa mengingat kasih Tuhan. Kita bisa mengingat pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, hamba bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah terlebih dahulu menjadi berkat menguatkan hamba.
Hamba mungkin terbatas untuk menguraikannya lebih jauh, lebih dalam, tapi hamba berdoa Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Hamba percaya Engkau tidak terbatas untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan ini dalam semua hidup Bapak Ibu. Khususnya mereka yang hari ini mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang berlebihan, mengalami kecemasan, anxiety, apapun bentuknya. Hamba berdoa kebenaran firman Tuhan ini membawa mereka untuk mengingat dua kebenaran tadi. Hanya Engkaulah sumber damai yang sempurna. Dan yang kedua, hanya Engkau yang sanggup mengalahkan kekhawatiran, kecemasan. Karena Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Engkau sudah membuktikannya dengan kemenangan di atas kayu salib. Sehingga Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk semua Bapak Ibu hari ini yang dilumpuhkan oleh ketakutan, kecemasan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menang bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Yesus, itu juga menyembuhkan, melepaskan semua Bapak Ibu dari ketakutan, kecemasan mereka. Hari ini, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum saya memberikan, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Jemaat NLCC Indonesia yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun buat Pak Timothy K yang ulang tahun tanggal 10 Agustus. Tuhan berkati Pak Tim selalu. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus memberikan Pak Tim kekuatan, kesehatan. Selamat ulang tahun juga buat Bram Niki Julu yang ulang tahun tanggal 13 Agustus. Tuhan berkati Bram selalu. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan berikan hikmat tiap-tiap hari sebagai suami, sebagai orang tua. Bapak Ibu jangan lupa terus doakan untuk persiapan retreat kita bulan Oktober, tanggal 14, 15, 16 Oktober. Bapak Ibu doakan supaya sekali lagi retreat kita tahun ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mengikutinya. Dan juga 17 September, malam misi Global Mission Night, Bapak Ibu doakan supaya sekali lagi dalam acara Global Mission Night tanggal 17 September tahun ini, kita semua diberkati Tuhan, kita semua melihat mujizat Tuhan terjadi lagi. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing,
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life, is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sing your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for